Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Pak Eko Riodaya. Selamat siang, bagaimana kabarnya Sobat Tani? Dan ini kita lagi menghadiri yaitu Israt Mi'raj di Masjid Sepunggur. Dan alhamdulillah ramainya di sini ya, dan ibu-ibu juga pada cantik-cantik semua. Nah. Nih. Nan bagus. Ya. Subhanallah, terima kasih kepada kita yang sudah mengajarkan hadis Al-Quran. Semoga senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penora ngantuk ya, pandang mukaku. Kalau kan yang akan disampaikan oleh Bapak Ayman Akara. Ada beliau memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bersyukur kepada Allah yang mana pada hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama meluangkan waktu untuk hadir dalam rangka pelaksanaan pengajian. Semuanya semoga kita betul-betul bisa bersama beliau mendapatkan siapa sebagai umatnya dan mendapatkan kesempatan. Amin ya Allah. Bapak Ibu dan saudara semuanya yang berhormati, sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya apabila ada kekurangan seperti apa dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Kami ucapkan dari kelas kita seluruh wakil penduduk yang alhamdulillah pada pengajian ini kita belajar terus. Jadi untuk perjalanan ini semuanya kita tanggung secara bersama-sama. Alhamdulillah inilah yang sebenarnya kita bisa laksanakan dan semoga kedepannya insya Allah kita akan dapat video lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya kami juga memohon minta maaf kepada saudara semuanya pada warga Sepunggur yang mungkin terbebani dengan adanya kegiatan ini. Dan semoga betul-betul menjadi juga bagi kita semuanya, tetapi menjadikan semangat kita untuk kebersamaan. Karena apa? Kita mencari apa bagaimana untuk mengumpulkan warga itu dengan cara apa itu. Tujuan itu kita kumpulkan juga untuk kita laksanakan. Dan alhamdulillah di masjid ini sekalipun keperluan kesalahan baru, kita SK-nya aja belum kita urus, tapi kertasnya susunan keperluan juga belum kita lengkapkan. Tetapi alhamdulillah kita memang punya program yang diantaranya adalah minimal dalam 1 tahun itu kita mungkin ada kegiatan yang insya Allah kita berharap di hari itu oleh semua warga. Yang pertama adalah 1 Muharram. Alhamdulillah telah dilaksanakan pada waktu itu. Kemudian kemarin Maulid Nabi yang seharusnya kita laksanakan dengan alhamdulillah saya bisa dilaksanakan di sana dan alhamdulillah itu juga terlaksana dengan sertifikat dari teman-teman masing-masing. Dan alhamdulillah yang ketiga adalah itu wakil-wakil. Karena program ini insya Allah bisa kita laksanakan di luar tanggal pada harinya. Jadi insya Allah kita bisa meminta pada teman-teman terutama yang ditanggung jawab supaya bisa semangat kepada kita dan insya Allah di sini. Insya Allah dengan harapan yang begitulah 2
tiga kali kegiatan yang kita isi oleh teman-teman dari luar itu menjadikan jiwa semangat kita insya Allah akan lebih untuk meningkatkan dan juga untuk mengamalkan masjid ini. Dan selanjutnya kami juga mau mohon maaf kepada teman-temannya apabila ada kekurangan silakan dalam kegiatan ini, dan juga mohon doa kepada bapak ibu dan semuanya semoga kita beristiqomah. Kita bukan hanya sekedar mempertemukan warga di sini, tetapi kita berharap juga betul-betul semangat untuk memakmurkan masjid, bukan sekedar akhirnya saja dan segala persidangan saja. Dengan nanti saat juga alhamdulillah kita ada dua perakan dari bulan nanti saat insya Allah kita laksanakan, yaitu yang Jumat Pahing dan Jumat Haji. Dan sementara dari dua satu masjid di satu musola, alhamdulillah kita haji dan alhamdulillah sementara ini memang kita isi berjalan, tapi insya Allah ke depan insya Allah tidak menutup kemungkinan kita juga berharap bisa isi oleh saudara kita yang dari luar dan memang sesuatu. Dan yang terakhir kami mohon kepada Ibu Maria memberikan pembahasan kepada kita semuanya. Semoga dengan ini jaga semangat kita dalam dakwah, semangat kita dalam ibadah di seluruh ini betul-betul bertambah dan juga menjadikan kehebatan kita dalam bermuamalah setelah di sini. Insya Allah kita berharap ada peningkatan. Nanti ini memang dulu musola dan alhamdulillah kita melakukan masjid. Karena lainnya dulu ketika untuk betul kemana dengan jarak yang begitu jauh untuk gunakan mungkin masih bisa masyarakat, tapi ketika itu nanti kita dan ini alhamdulillah dengan adanya masjid dan yang lain-lain minimal masih bisa dan insya Allah kita akan juga cukup dapat ada perkembangan dari masjid itu. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ustazah kami persilakan. Wajah ibu-ibu yang paling cantik. Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menjawab salam saya dengan lantang. Saya doakan bintang-bintangnya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harganya kok semangat tuh. Ada yang punya bukan? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada alhamdulillah. Kalaupun ada tidak perlu dipikirkan, yang penting dulu extender level supaya lebih afdal salam lebih dari katanya Rasulullah, yang lebih afdal itu adalah sesuatu yang dari Allahu Fitri Yuhibbul Musa. Supaya juga kalau angkat dan dia yaitu tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kabar. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqin wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan
بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أولا حياتي نشكر الله العظيم أن يجتمع في هذه المجلس المبارك في الحال صحة وعافية. ثانيا صلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد الذي قد حالنا إلى الظلمات. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah dan patut untuk kita ucapkan melainkan ucapan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qudrat dan iradatnya, dengan ma'unah hidayah dan inayahnya pada siang hari ini yang alhamdulillah puasa cukup selesai. Alhamdulillah, ini pertanda semoga Allah menurunkan ma'unahnya, pertolongannya, keberkahannya kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam, sholawat beserta taslim, qawlina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah keharibaan urwah hasanah kita, sang evolusioner sejati kita yang telah menghamparkan permadani keimanan dan telah menggulung kita perjuangan melalui syariat Islam yang alhamdulillah bisa sampai kepada kita hari ini sehingga kita semuanya dapat menikmati iman Islam dan Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah suatu nikmat yang sangat besar diberikan kepada kita. Yang pertama yaitu nikmat iman, Islam, nikmat usia dan kesehatan, sehingga tidak terasa hari ini dari detik menuju menit menuju jam dan menuju hari-hari, minggu, bulan dan tahun telah berputar tanpa berhenti. Masya Allah, tabarakallah, kita telah diberikan karunia yang begitu besar karena diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan beberapa bulan yang diangkat oleh Allah, yang diistimewakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah Syahrul Ramadan. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna iddatal syuhuri isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya dalam proses penciptaan langit dan bumi Allah telah menetapkan hitungan di dalam satu tahun ada jumlah 12 bulan. Kalau ada yang nanya, siapa guru yang pertama yang menetapkan bahwa dalam satu tahun itu hitungannya 12 bulan? Jawabannya tidak ada lain adalah Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Jadi bukan karya uang, tetapi karya yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan di dalam firman-Nya bahwa di dalam putaran satu tahun tercapai
12 Tiga arba'atul hurum. Di dalam 12 bulan itu hanya ada 4 bulan yang istimewa. Berarti yang lain kurang baik, berarti yang lain tidak baik, berarti yang lain bulan tidak peduli. Tidak peduli. Karena setiap ciptaan Allah yang bernama makhluk itu adalah semua diciptakan dengan penuh hikmah. Tidak ada satupun penciptaan Allah termasuk yang setelah yang namanya Allah. Tidak ada, semuanya itu yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah di sebaliknya, termasuk penciptaan yang bernama hari bulan atau yang lain yang disebut dengan makhluk. Kalau saya tanya dengan yang kenal makhluk itu ada berapa makhluk? Macam-macam, Masya Allah. Bisa disebutkan berapa makhluk yang kenal makhluk apa? Dzulhijjah, Muharram. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan disebut Ashhurul Hurum di dalam Al-Quran yang kemudian ditafsirkan secara lebih detail di dalam hadis yang 4 bulan itu ada 3 bulan itu berturut-turut yang satu bisa. Yang berturut-turut itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tahu Dzulqa'dah? Sudah makan tidak? Dzulqa'dah itu pada ya, sebelum itu. Kenapa itu berbanyak? Karena kedua-duanya itu adalah persiapan menuju ibadah tertinggi umat Islam, yaitu ibadah haji. Ibadah haji dimulai dari Dzulqa'dah sebagian, Dzulhijjah sebagian. Kemudian Muharram. Setelah kita melaksanakan kegiatan tertinggi, maka kita juga kembali baru tahun baru Hijriah dengan kalau kalian bertanya, kok cuma bisa? Saya Ramadan tidak masuk di dalam bulannya. Ramadan merupakan bulan khusus, ya, yang lebih dari 4 hari. Ya. Kalau yang 4 tadi kemuliaannya karena berhubungan langsung dengan Allah, dengan Rasulullah peristiwa-peristiwa. Tapi bulan Ramadan katanya Rasulullah, syahrul Rajab, syahrul Sya'ban, syahrul wa syahrul Ramadan, syahrul ummati. Katanya Rasulullah, kalau Rajab itu disebut sebagai bulan mulia karena di sana adalah bulan di mana Allah ingin menunjukkan kepada kita hambanya, menunjukkan kepada kita umatnya akan kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Ramadan. Adapun di dalam bulan Sya'ban adalah merupakan tahun yang berbeda Rasul. Kenapa? Karena di dalam bulan Sya'ban itu Rasulullah bermunajat lebih banyak lagi, lebih berkualitas lagi ibadah dan pendekatan diri beliau kepada Allah ketimbang bulan-bulan yang lain. Itu kenapa? Ada kemuliaan di dalam bulan Ramadan itu 100% bahkan 1000% bisa dikatakan adalah hadiah khusus untuk kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keistimewaan itu belum pernah dan tidak akan pernah diberikan kepada hamba yang lain. Insya Allah, pada Allah, maka
bersyukur kita yang kemudian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Muhammad yang dikatakan di dalam Al-Quran untuk khairu ummatin, wahai kalian semua umat Muhammad, umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat. Pertanyaanmu, kira-kira menurut Bapak Ibu pantas atau tidak gelar ini disematkan kepada kita yang notabene secara hitungan matematika, kira-kira pantas atau tidak? Umat Muhammad, umat akhir zaman yang pada faktanya usianya pendek-pendek. Kalau umat usianya orangnya juga pendek-pendek, hidupnya pendek-pendek. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, lagi-lagi hati ini membuat kabur, bukan hanya kepada oleh umat-umat yang sebelumnya, bahkan setelah Nabi dan Rasul, itu juga sendiri dengan adanya hati ini. Kok bisa? Kalau dipikir-pikir, pasti tidak orang Muhammad. Dikatakan bahkan di dalam Al-Quran, berarti bukan sesuatu yang lain, tapi ini adalah fakta dan kebenaran yang hakiki yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbantahkan dan tiada. Lagi-lagi pertanyaannya, namun kenapa yang bisa membuat kita untuk Muhammad diangkat derajat kita dikatakan sebagai sebaik-baik umat? Ada yang tahu jawabannya? Jangan saya tanyakan kembali. Kalau dipikir-pikir, ya, umat-umat zaman terdahulu kemudian menyatakan jawabannya. Lalu tambahkan ribuan tahun, bisa sampai 1.200 tahun, 1.500 tahun, paling pendek-pendeknya itu 800 tahun. Nah, kalau kita umat Muhammad itu panjang-panjangnya ya 100 tahun sampai itu pun sudah lama. Pokoknya umat Muhammad ya tidak jauh usianya dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kisarannya berapa? 60 tahun. Jadi Rasulullah Muhammad SAW wafatnya usia 63 tahun. Ayo, yang merasa sudah dapat sekarang, ya berarti tidak memahami. Yang tidak bisa begitu. Ya kalau namanya ada wafat itu tidak ada keterkaitannya dengan umur, tidak ada keterkaitannya dengan sakit, tidak ada keterkaitannya dengan gender, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau muda, mau tua, kalau tidak ada layak takdirul masyarakat, layak pengalaman hidup. Insya Allah jika kita sanggup dan masuk hamparan bumi ini tempat di mana seluruh makhluk bersujud kepada Allah yang bisa berlaku sendiri. Nah, di atas itu loh, di Mekah sana itu katanya kayak daerah. Ya kalau apa-apa jangan asal-asalan ngomong, jangan ngomong, hati aja bisa boleh. Ini dalam ini belum bisa ini untuk istilahnya gitu. Sudah setahun sudah. Kemudian waktu dimakan masalah kata bahwa emas di atas itu adalah makhluk mustawa, sidratul
misalkan bersama di situ. Tapi kalau mereka jujur, tidak bisa tembus kawah. Makanya saya katakan di awal, lapor ro'ahuna selatan kutara dan perkara untuk menuju takwa. Hada membawa ilakum ajma'in, Fadhalul Musta'adu. Terima kasih pada Ustazah, semoga apa yang disampaikan pada hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Putrinya. Pada Bapak Putrinya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidul awwalin, sayyidul akhirin, wa sallallahu ta'ala وانتقدنا ونسأل بحقول صدق رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى تنبوهنا من شر الأحوال والآفات وتقبلنا بيدنا الحاجات وتطلنا بها من شر الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتكرمنا بها راضية من جميع الخيرات في الحياة أبدا الممات. وما ربنا قل يكون في والدينا وترحمنا كما ربنا صغيرا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا السلطان العظيم وبالأمان القديم وبالوجه العليم وعلى الكلمات الكامة والدعوة المستجابة نحن الحسن وكل شيء من أنفس الحق عين القدر والإيمان الكريم وعن الجن والجن من الشياطين واليقظة الذين كفروا لا يؤمنون بالأبصار إلا سمعوا ذكره ويقولون إنه لمسجد وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب الرحمن الحكيم وهو عيسى سليمان داود آدم عليه السلام. الغافور العزيز المجيد قول العلم بالقول الأمي قول الأمري وشق الجسدي وابن حاجتي وأخر أمري وأولد وحق الدنيا في أجمعين. وبعد تقولها للكامل أنت مع عليه السلام من كان حي ويحب القوم على الكافرين. ويقول جاء الحق وسحق الباطل من الباطل كان الزوق والمنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا تزكوا الظالمين إلا خسرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة غفرا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك بسر الفاتحة. Nah, itulah acara tadi Isra Mi'raj di siang hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton di channelnya Pak Eko Riodaya. Jangan lupa bantu like dan komennya.
di channelnya Pak Eko Riodayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.